Baik, untuk kita semua, shalom. Sekali lagi shalom. Ini seperti tidak ada orang ya. Saya rasa ini sangat banyak sekali. Sekali lagi shalom. Masih baca Alkitab saudara? Masih percaya Yesus? Haleluya ya, kita semua masih baca Alkitab dan masih percaya Tuhan Yesus. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap keluarga besar GSJ Amazing Grace, terkhususnya pemuda dan juga remaja, youth and teens, kepada Pastor Angki dan juga Ibu Lady yang telah memberikan kesempatan untuk kita boleh ada bersama-sama dan terkhususnya saya untuk melayani bersama-sama dengan saudara semua. Nah saudara, pada hari ini kita akan sama-sama belajar di bawah satu tema yang masih relevan dengan bulan kita saat ini, yaitu bulan kemerdekaan. Dan tema kita adalah merdeka untuk jadi berkat. Sama-sama kita katakan merdeka untuk jadi berkat. Nah pertanyaan kita sekarang, merdeka dari apa nih? Siapa yang memerdekakan kita? Lalu setelah merdeka buat apa? Apa kemerdekaan atau merdeka yang dimaksudkan untuk kita belajar pada saat hari ini? Nah saudara, sebelum kita lanjut dalam firman Tuhan, saya ingin berbagi sedikit sejarah bangsa kita berkaitan dengan bagaimana bangsa Indonesia genap 80 tahun ya, tahun ini kita merdeka. Dan tahukah kita bahwa kita merdeka tanggal berapa, saya lupa? 17 Agustus tahun 1945, hampir 1 minggu lalu kita rayakan. Dan saudara tahu sebelum 17 Agustus 1945 itu seluruh rakyat Indonesia mereka wajib untuk apa? Untuk merebut kemerdekaan. Kenapa harus merebut kemerdekaan? Agar tidak ada dalam penjajahan, agar tidak ada dalam perbudakan. Setelah bangsa Indonesia merdeka, proklamator membacakan proklamasi, kita dinyatakan sebagai bangsa yang merdeka. Tapi tidak sampai di situ. 17 Agustus 1945, lanjut ke 18 Agustus 1945, itu suasananya sudah berbeda. Peperangan sebelum 17 Agustus itu peperangan yang harus dan peperangan yang untuk merebut kemerdekaan. Tapi pasca kemerdekaan itu, 17 Agustus 1945, 18 Agustus dan sampai seterusnya, itu adalah peperangan untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan saudara. Kalau saudara ingat beberapa peristiwa yang sangat terkenal, yaitu mungkin Bandung Lautan Api ya kan? Peristiwa atau peperangan Ambarawa dan seterusnya, itu adalah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dengan segenap, dengan seluruh rakyat Indonesia. Tapi sebelum Indonesia merdeka, mungkin ada yang masih ingat perang Patimura. Patimura tahu ya? Adalah pahlawan nasional dari mana? Dari Maluku ya kan? Patimura. Nah Patimura mempunyai perang 1 tahun saja 1817, tapi saudara tahu bahwa Patimura, Sultan Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol, itu semua adalah pahlawan yang untuk merebut kemerdekaan. Tapi pada saat event setelah Indonesia merdeka, Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan itu. Nah sekarang kita lihat saudara, bagi kita orang percaya, bagi kita orang Kristen, kemerdekaan apa yang harus kita rayakan nih? Ya kan? Untuk sebagai bangsa dan negara, kita bebas dari perbudakan. Bebas dari perbudakan sehingga kita bebas berbicara, bebas berpendapat. Nyatanya walaupun sudah 80 tahun masih ada orang Kristen yang sulit beribadah. Yang tidak benar-benar merdeka. Amin ya. Betul kan? Tidak seluruh orang Kristen, orang percaya khususnya kita di Indonesia bisa menikmati ibadah seperti malam hari ini saudara. Saudara mungkin memandang saya dan berkata ini kira-kira kakak dari mana ya? Saya ini saudara dari Sumba ya. Papa orang Sumba, mama orang Batak. Orang Sumatera Utara, orang Medan ya kan. Horas bah. Nah saudara, lalu saya besar di Bandung, Jawa Barat sana. Kalau saudara mungkin pernah nonton TV, Dompulogat bilang begini, punten teh badai kemana atuh? Kadiahlah atuh neng, nah itu bahasa tuh, orang Bandung dong. Tapi saudara lihat bahwa kami dan saya latar belakang lahir besar di Bandung, itu kami kalau ke gereja itu jauh sekali. Dan kalau bawa Alkitab harus taruh dalam plastik. Harus taruh dalam tas dan tidak boleh kotong-kokong kalau kita hari Minggu ke gereja. Benar-benar tidak ada kebebasan sama sekali di sana. Ya kan? Bagaimana kita mencoba untuk beribadah dalam rumah karena gereja belum bisa dibangun. Orang persekusi. Sudah ajukan izin untuk bikin gereja. Orang yang sudah berikan izin. Tapi didorong untuk jangan ada izin di sana. Lihatlah kita saudara. Jadi kemerdekaan mungkin secara bangsa kita disebut bangsa yang merdeka. Tapi kalau kita telisik kita lebih dalam melihat kita belum benar-benar merdeka.
Belum benar-benar merdeka dari namanya kebodohan, kemiskinan, kejahatan, korupsi dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini saudara, mari kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan di dalam Injil atau maksud saya adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 saudara. Mari kita perhatikan ayatnya. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus atau Efesus pasal 2 saudara. Efesus pasal 2 mulai ayat pertama. Perhatikan ayatnya saudara. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu terus. Sampai ayatnya yang ke-8, ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah, minta maaf maksudnya Efesus pasal 2 kakak. Ya, Efesus pasal 2, mulai ayat pertama. Semua karena anugerah dan karena kasih. Ya. Kita perhatikan ayatnya saudara. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Efesus bahwa kamu itu dahulu sudah mati. Bukan mati secara jasmania, tapi mati secara rohani. Ya. Lalu ayat kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ini adalah satu bentuk ketidakmerdekaan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Mungkin kita sampai di sini saudara. Saya akan pelan-pelan membawa kita untuk melihat realita, fakta, event di mana bahwa sebetulnya kita tidak seperfect yang kita bayangkan. Kita tidak sehandsome, sebeauty yang kita pikirkan. Karena saudara harus tahu, di luar Kristus, di luar Allah Tritunggal, kita semua adalah orang-orang yang seperti firman Tuhan katakan, mengikuti hawa nafsu daging, yang harusnya binasa, yang harusnya mati, dan harusnya tidak layak. Seperti tadi WL sampaikan di awal pujian. Tapi saudara perhatikan bahwa saya coba kutip ada satu artikel bagus, nanti saudara bisa baca. Itu artikel yang ditulis oleh Freddy de Boer tahun 2017 diterbitkan. Dan itu sudah dikutip oleh begitu banyak orang dan sudah ditweet lebih dari 1 juta kali. Ya, Freddy de Boer dalam satu artikel yang terbit tahun 2017, dia menulis artikel itu dengan sebutan you can fake it. Kamu tidak bisa menipunya, kamu tidak bisa membohonginya. Nah sebetulnya apa yang mau disampaikan oleh artikel itu atau oleh Freddy de Boer saudara. Yang mau disampaikan olehnya adalah bahwa kita sekarang hidup di zaman di mana bahwa kita era media sosial ya saudara ya. Kita hidup di era media sosial dan selalu dalam era media sosial kita membutuhkan, kita mau adanya apa? Validasi. Nangkap saudara? Pengakuan tuh, kita mau ada validasi, kita ada mau pengakuan. Makanya saudara, yang selalu kita gambarkan dalam postingan kita atau dalam setiap apapun yang kita upload, picture, gambar kita itu selalu yang terbaik. Amin ya. Bahkan kalau bisa kita edit lagi. Ya kan? Edit sedemikian rupa sampai mungkin mengalahkan cahaya matahari karena saking putihnya. Orang dan tidak kenal, ini siapa nih? Ini Kakak Riko kok? Iya benar beta kak. Kok sama di foto kak? Kok ini ada badan kurus maka kakak gendut nih. Orang bisa menipu saudara. Orang bisa menunjukkan karya atau gambar terbaiknya dalam postingan. Ada seseorang yang mengatakan atau dia menyampaikan bahwa ketika dia mood sedang tidak baik, dia tidak mau lihat media sosial. Apalagi Instagram tuh tidak mau. Karena yang dia lihat di Instagram tuh selalu dalam postingan atau reels ya kan. Video-video singkat yang orang-orang tuh bahagia ya. Orang-orang tuh begitu luar biasa ya. Tapi faktanya, realitanya tidak seperti yang ada di gambar. Seperti kita juga seperti itu. Kita menggaldirkan, kita membayangkan kita adalah orang yang begitu perfeksionis, begitu hebat, begitu luar biasa. Tapi sampai di kamar kita menyadari bahwa kenyataan kita nothing. Tidak ada apa-apa. Amin ya. Tidak ada apa-apa. Nah saudara perhatikan ini. Kenapa sampai akhirnya ini terjadi? Kenapa kita yang harusnya mendambakan idealisme itu
perfeksionis itu. Tapi ternyata dalam keadaan kita nothing, tidak ada apa-apa. Karena saudara-saudara pikir harus renungkan ini, bahwa kita semua event di mana kita adalah orang berdosa, kita telah kehilangan the glory of the God. Amin. Kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang begitu mulia yang harusnya disematkan kepada kita. Kita kehilangan itu, saudara. Itulah yang membuat kita bertanya-tanya, kapan kita merdeka? Kita merdeka dari apa nih? Kita jangan ngomong soal jadi berkat, tapi kita harus mengerti sedikit atau mengerti lebih dahulu, kita merdeka dari apa? Apa atau siapa yang memerdekakan kita? Yang membebaskan kita dari apa? Nah, saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti firman Tuhan tadi dalam Efesus pasalnya yang kedua, kita lanjut ayat 4, kakak. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, amin, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan, haleluya, kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Keselamatan kita tidak bergantung dari kamu siapa. Tidak bergantung dari kamu, ini adalah sekolah teologi mungkin, ya kan? Atau kamu hamba Tuhan, atau kamu rajin gereja. No. Karena kasih karunia Allah. Karena anugerah semata-mata. Inilah yang kita imani, amin saudara. Bahwa di dalam kekristenan, salvation by grace. Haleluya. Salvation by faith, no salvation by works. Bukan karena kebaikan kita. Tapi karena kasih karunia Allah yang dengan limpah ruahnya dilimpahkan kepada kita. Sehingga dibilang apa? Oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan, saudara. Coba kita bandingkan dalam satu bagian yang begitu powerful di dalam Injil Yohanes, saudara. Mari coba kita buka Alkitab kita. Di dalam Injil Yohanes, saudara, ayatnya yang Yohanes pasal 17 maksud saya. Kita coba buka dari ayat 20, kakak. Ini tentang doa Tuhan Yesus saat dia hendak atau sebelum dia naik ke salib, saudara. Perhatikan doa ini. Doa yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan kalau kita perhatikan, saudara, di sini, Tuhan Yesus ketika saat dia berdoa dalam perikop ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya, karena dia akan naik ke salib sebagai manusia, dia harus menanggung segala dosa. Dan yang berikutnya, dia berdoa kepada murid-muridnya yang saat itu bersama-sama dengan dia. Dan terakhir adalah berdoa bagi saya dan saudara, bagi kita semua, bagi orang-orang yang akan percaya oleh Injil. Tahu dari mana? Kita dari ayat 20, saudara. Apa yang dikatakan di sana? Dan bukan untuk mereka ini saja, seperti saya katakan tadi, bukan untuk murid-murid pada saat itu, tapi event kepada untuk kita semua. Untuk mereka, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat berikutnya. Supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kata-kata bahwa engkau telah mengutus aku, saudara, itu merujuk kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tidak hanya saja born atau lahir, amin. Tapi sebelum dunia dijadikan, dia telah ada sebagai Allah yang sejati, saudara. Makanya yang kita imani di dalam kekristenan kita, Yesus Kristus yang kita sembah adalah benar-benar Allah dan juga adalah benar-benar manusia, saudara. Sehingga kita berdoa, Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata karena Tuhan juga pernah menjadi manusia, saudara. Kita perhatikan doa ini, ayat yang berikutnya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saudara bisa bayangkan, dalam hubungan Allah Tritunggal, perikoresis, saling mendiami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi di dalamnya juga ada kita di sana. Betapa luar biasanya kita yang hina-dina, yang tidak layak, yang tidak pantas, tapi dipandang berharga. Tapi tunggu dulu, kenapa dipandang berharga? Ayat 23. Apa di sana? Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Bapa mengasihi kita sama seperti engkau mengasihi aku. Bapa mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus.
Begitu indahnya, begitu perfectnya Tuhan Yesus di hadapan Bapa. Kalau kita sedikit melihat Tuhan Yesus, hubungan Allah Tritunggal, ketiganya mempunyai hubungan yang begitu dekat dan tidak ada cacat sedikit pun. Ketika Bapa memandang Yesus, Yesus benar-benar sangat-sangat beauty, perfect, very nice, very good. Benar-benar tidak ada cacat celah sama sekali. Ketika Yesus memandang Bapa pun begitu, tidak ada cacat. Bapa dan Yesus melihat Roh Kudus pun begitu, tidak ada cacat. Roh Kudus memandang Yesus dan Bapa pun tidak ada cacat. Dan saudara tahu apa artinya? Yang perfect tadi, kasih yang begitu manis atau bagaimana Bapa melihat Yesus yang begitu indah, itulah yang Bapa lihat di diri kita. Amin saudara. Jadi Bapa tidak melihat kita sebagai orang yang najis lagi. Amin ya. Makanya jangan mau diintimidasi oleh setan dan mempengaruhi kita. Dan kita seperti menonton film kegagalan di masa lalu. Amin kok. Bagi saudara yang hari ini benar-benar sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, event saudara memang menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan Bapa mengasihi kita. Mengasihi kita karena apa? Karena Yesus ada di dalam kita. Amin saudara. Nah sekarang saudara yang seperti saya katakan tadi, hari-hari ini orang Kristen bisa memakai topeng yang begitu bagus dan indah, sehingga orang tidak sadar bahwa itu bukan muka aslinya. Itu adalah muka aslinya saudara. Orang bisa memakai keadaan yang menutupi dirinya, seakan-akan bahwa dia adalah orang dekat dengan Allah. Padahal dia sedang tidak baik-baik saja atau bukan atau tidak sedang dekat dengan Allah. Hari-hari ini saudara sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus kita akui satu fakta bahwa banyak orang berbicara tentang Allah, tapi jarang berbicara dengan Allah. Amin kok. Ngomong tentang Allah bisa, tapi berbicara dengannya, apakah kita berbicara dengannya? Kita menyampaikan seseorang kepada orang lain, tapi kita tidak pernah berbicara dengan dia. Itu namanya sok tahu, sok kenal, atau SKSD lah, sok kenal, sok dekat, saudara. Itu yang Yesus katakan nanti di Matius pasal 7, "Enyalah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau." Kembali pada poin kita saudara, bahwa sekali lagi keselamatan kita itu tidak bergantung dari diri kita sendiri. Amin saudara. Keselamatan kita tidak bergantung karena kita berbuat baik, atau karena mungkin kita adalah hamba Tuhan, atau mungkin kita adalah seorang yang tiap hari melayani, atau bahkan mungkin tiap hari kita menolong orang di jalan raya. No, tidak. Karena benar-benar ada Yesus di dalam kita, sehingga Bapa mengasihi dan melayakan kita. Jadi ukuran kita dilayakan, ukuran kita memang dimampukan dan kita dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita itu yang nothing. Bahkan Yesaya mengatakan seperti kain kotor di situ. Tidak. Tapi murni, mutlak hanya Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita saudara. Kita kembali pada Efesus tadi kira ayatnya yang ke-5. Efesus pasal 2 ayat 5. Yang telah menghidupkan bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Ingat, kita bisa memanipulasi orang, kita bisa menipu orang saudara, tapi Tuhan tidak pernah bisa kita tipu. Amin ya saudara ya. Kita bisa datang dengan motivasi yang berbeda-beda. Aksi boleh sama, tapi motivasi bisa berbeda di sini. Kita tidak pernah tahu kenapa kita datang dan apa tujuan kita datang. Tapi percayalah saudara, dengar baik. Kalau kita datang hanya untuk mengisi rutinitas, atau mungkin karena perasaan tidak dilihat oleh mungkin Pak Ketua contohnya, atau apapun yang tidak ada tujuannya dengan Tuhan Allah, pulang tidak akan dapat apa-apa. Percayalah, bahkan hidupmu lebih buruk mungkin bisa jadi. Kalau memang tidak ada motivasi atau kerinduan yang benar saudara, harus berdoa Tuhan tolong, sehingga dalam pelayananku, dalam pemberitaan Injil atau apapun yang kita lakukan, itu karena kerinduan hati kita kepada Allah. Bukan karena mau kita atau karena kita mungkin gabut istilahnya ya. Atau mungkin kita karena tidak ada kerja lain baru kita datang kepada Allah. No, benar-benar karena rindu kita kepada Allah saudara. Saudara harus bayangkan sebagai pemuda dan remaja, kita harus ingat ini dari dini-dini saudara. Agar apa?
kita tahu kebaikan Allah yang begitu besar adalah diselamatkan kita di atas Golgota, di atas Kalvari, mati dan bangkit bagi kita semua. Itu adalah Injil, gospel, dan kita butuh itu saudara. Even kita bisa berbicara apapun saudara, ya kan? Tapi untuk bagaimana kita ada dalam kekuatan yang sejati, kita butuh Tuhan. Saya coba sederhanakan seperti ini. Kakak harus kuat ya. Kakak harus semangat dan kakak harus terus melanjutkan hidup. Bagaimana caranya melanjutkan hidup tapi tidak ada kekuatan dalam hidupnya? Makanya Filipi berkata bahwa, atau Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam. Jadi perkara itu dapat ditanggung, itu bukan karena kekuatannya. Tapi karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita saudara. Sampai sini saudara, renungkan bagaimana kasih Tuhan begitu besar dan begitu luar biasa dalam hidup kita. Dan ayat 8 apa dikatakan di sana? Sebab karena kasih karunia kamu oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Saudara, seperti saya mungkin singgung di awal tadi, orang-orang mungkin bisa memakai topeng dan itu terbukti dan itu akan kelihatan di mana? Mungkin dia bisa mengarang dan menipu dari kata-kata, tapi tindakan dan perilaku waktu saat event dia ketangkapan atau sedang berbuat dosa itu pasti tidak akan terelakkan. Mungkin saudara scroll IG, misalkan Instagram, mungkin ada pernah ingat berita beberapa waktu lalu, mungkin masih hangat, entah bulan itu atau bulan Juli lalu atau bulan Agustus, itu kalau tidak salah pendeta di Sukabumi itu mencabuli anak dari supirnya yang masih kecil 2 orang. Yang dilakukan oleh siapa? Pendeta saudara. Event pendeta. Nah bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena saudara yang diberkati oleh kasih Tuhan, kita jangan jadikan Tuhan menjadi objek penelitian. Amin saudara, harus dialami. Nangkap saudara, harus dialami ya. Bukan hanya didengar, bukan hanya dipikirkan atau kita berspekulasi dalam teori-teori. Bagaimana Tuhan Allah seperti ini, itu dan ini. Tapi kita alami benar bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang sejati, Allah yang luar biasa saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti tadi di dalam doa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17 saudara. Renungkan dengan baik. Bahwa begitu luar biasanya kita diselamatkan oleh Allah Tritunggal yang begitu kuat, maha akbar, maha dahsyat itu. Sehingga kita yang betul-betul nol tidak bisa apa-apa tapi dibawa. Dalam relasi perikoresis tadi. Saling mendiami, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dan aku dan Bapa di dalam mereka. Kita di dalam satu. Seperti Yohanes 17 tadi. Itu merujuk kepada kasihnya Allah itu benar-benar tidak boleh atau tidak perlu kita lakukan saudara. Karena begitu luasnya, begitu tingginya, begitu dalamnya, lebarnya kasih Allah kepada kita semua saudara. Dan kembali pada poin atau tema kita, merdeka untuk jadi berkat. Saudara, lebih enak kita berdoa pada saat kita merdeka. Amin ya. Bukan pada saat kita kalah. Nangkap maksudnya apa? Bahwa saudara yang diberkati oleh kasih Tuhan, kita tahu bahwa kita akan jatuh dalam dosa. Kita tidak terlepas daripada itu saudara. Sekalipun kita adalah orang percaya, orang bertobat, tapi kita masih pakai daging, kita akan jatuh di dalam dosa. Tapi tahukah kita saudara, bahwa ketika kita dalam Yesus, dan Yesus dalam kita, Roh Kudus penolong ada di dalam kita, maka kita tidak mungkin membiarkan diri kita ada selalu atau berlama-lama dalam dosa-dosa tersebut. Makanya saudara yang diberkati kasih Tuhan, kita bisa jatuh, kita bisa mungkin melakukan satu kesalahan yang besar, tapi ingat baik bahwa kita tidak mungkin tinggal di dalamnya atau kita hidup di dalam dosa. Saya kutip saudara, hari Rabu kemarin Bapak Gembala sampaikan bahwa ketika saat kita datang hadirat Allah, datang ibadah, itu tidak membuat Tuhan lebih cinta kita saudara. Amin ya. Tidak membuat Tuhan lebih cinta kita. Karena saya katakan tadi, seperti doa Tuhan Yesus, woi terlalu dahsyat. Bapa memandang Yesus dengan sangat perfeksionis, begitu beautiful, handsome, ganteng, very nice. Itulah yang Bapak lihat kepada Yesus dan Bapak lihat di diri kita. Karena Yesus ada dalam hidup kita. Jadi kalau ukuran soal Yesus, Allah mengasihi kita, tidak perlu kita ragukan. Tapi saat kita datang, itu membuat kita semakin lebih cinta kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau datang ibadah tidak membuat kita cinta kepada Tuhan, itu benar-benar patut dipertanyakan ada apa di sana. Amin saudara ya. Saya sedikit berbagi saudara,
bahwa kita bisa datang persekutuan doa atau datang gereja atau datang beribadah. Dan setiap pembicara pengkhotbah katakan pulanglah, bawa damai sejahtera Allah, saudara. Tapi pulang bisa berkelahi dengan orang tua, ya kan? Bisa marah papa dan mamanya. Ada apa di situ? Makanya saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa hidup kekristenan kita, saudara, tidak hanya selesai di kata-kata. Amin ya. Harus dieksekusi dengan aksi, tindakan nyata, dan benar-benar perilaku yang harus kita tunjukkan. Itu selaras dengan firman Allah. Nah sekarang pertanyaan kita kembali. Bagaimana caranya untuk selaras? Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Amin ya saudara. Tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh saudara, tanpa benar-benar percaya kepada Allah secara sungguh, maka yang ada kita hidup dalam kemunafikan, dalam topeng. Dan kita mengatakan kepada orang, kakak I'm fine, saya tidak apa-apa kakak. Tapi di dalam sedang menendam orang, pulang pornografi saudara. Inilah fakta event di mana kita harus tahu. Di luar Kristus saudara, dengar baik, kita bukan apa-apa, tidak layak, tidak pantas. Tapi kemerdekaan yang Yesus berikan saat dia datang ke dunia menjadi manusia. Amin saudara. Lalu dia naik ke salib itu. Mati, bangkit dan naik ke sorga. Kita semua yang percaya kepadanya dilayakkan dan satu bersama-sama dengan Allah Tritunggal saudara. Ini kebenaran yang harus saudara tahu. Bahwa di dalam keinginan kita akan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang akan saya dapatkan Tuhan. Justru kita harus bertanya apa yang harus bisa saya lakukan bagi Tuhan. Bukan bertanya apa yang Tuhan akan berikan kepada saya, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Gereja-gereja saat ini, saudara, saya sedikit berbagi. Sekarang gereja bukan lagi menjadi tempat untuk orang beribadah, tapi bisa menjadi ladang investasi, saudara. Benar nih. Menjadi gereja toko, saudara. Bagaimana orang begitu saingan dengan ketat, melihat ukuran jemaatnya lebih banyak, itu adalah gereja yang diberkati. Atau bukan hanya itu, saudara. Ada beberapa hal yang membuat bahwa bagaimana caranya agar kiranya itu gereja di sana tuh mungkin jemaatnya bisa pindah ke kita. Ada yang seperti itu saudara. Ini semua karena apa? Karena memang tidak ada pertobatan sungguh-sungguh di dalamnya. Amin saudara. Pertobatan yang murni dari hatinya kepada Allah Tritunggal. Sehingga motivasinya itu bukan lagi bagaimana Allah dimuliakan, Allah disenangkan. Tapi kepentingan diri pribadi dan kepentingan segelintir orang saudara. Kalau tidak bertobat. Nah sekarang saudara, saya tekankan sekali lagi, kita bisa datang gereja setiap waktu. Bahkan kita bisa melayani dimanapun. Tapi event di saat kita tidak bertobat, semua yang kita lakukan hanya penuh kemunafikan. Dan tidak ada yang disenangkan di situ. Mungkin kita bisa menyenangkan manusia, kita bisa menyenangkan orang-orang tertentu. Tapi Bapa, Allah kita tidak disenangkan dengan penipuan yang kita sementara lakukan. Dengan menutupi diri bahwa kita adalah orang yang ngakunya percaya saudara. Makanya saya tekankan ini kepada kita sebagai pemuda dan remaja untuk generasi yang akan datang. Kita kan sekarang hidup di zaman individualisme saudara. Zaman individualisme orang lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan toy dengan orang masalah. Makanya di awal tahun 2025 kita masih ingat, di ingatan kita. Ada kasus bunuh diri kan? Tahun 2025, bulan awal Januari Februari itu. Dan yang dilakukan oleh siapa? Anak-anak muda. Kenapa bisa begitu? Padahal kita nih gereja begini banyak, persekutuan begini banyak. Untuk zaman sekarang siapa yang mau tolong kita saudara? Bahkan mungkin saudara pernah ada dengar satu pepatah atau kata bahwa jawaban AI, jawaban ChatGPT itu lebih cepat daripada jawaban doa. Bayangkan. Karena saking frustasi, siapa bisa tolong kita saudara? Makanya hari ini saya katakan, tidak ada satu manusia pun yang dapat selamatkan kita. Termasuk yang paling dalam dari lubang kubur hanya Tuhan Yesus Kristus saudara. Amin ya. Kita harus percaya itu saudara. Tidak ada yang menyelamatkan kita. Tidak, makanya dalam Yeremia pasal 17 begitu keras disampaikan. Terkutuklah orang yang andalkan manusia. Menaruh harapannya pada diri sendiri. Terkutuklah. Karena seperti yang saya katakan di awal. Kita tuh nothing, tidak ada apa-apa. Kita boleh menampilkan sesuatu yang terbaik. Bahkan mungkin dengan iPhone 16 Pro Max, ya kan? Tapi keadaan kita di rumah, kita tidak sama dengan foto di dalam iPhone 16 Pro Max tadi, saudara. Tadi saya sedikit berbagi dengan Pak Angki, foto di thumbnail tuh, saudara. Itu kan saya edit sebetulnya, saudara ya. Ini saya, saudara bisa lihat, ini saya ada proses untuk bagaimana diet ya. Karena ini semua melebihi kapasitas, saudara ya. Takut lompat panggung pecah, ya kan? Jadi thumbnail tadi itu saya edit dengan
ada Claude AI saudara. Jadi dia itu bisa membantu untuk membuat kita pembadan nih kayak pakai jas begitu dan lain sebagainya. Itu adalah upaya dari saya secara pribadi untuk menampilkan yang terbaik. Tapi sekali lagi, kalau tanpa pertobatan dan berseru kepada Tuhan, kita lihat ke rumah kita bukan siapa-siapa. Makanya jangan malu, kita mungkin dari kampung ya kan. Kita mungkin orang tua tidak terkenal atau tidak ada yang mengenal kita, tidak masalah. Karena validasi yang paling kuat di dalam dunia ini bukan pengakuan dari orang lain. Tapi pengakuan dari Tuhan Yesus, engkaulah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Amin saudara. Begitu manisnya dan indahnya Yesus Kristus Tuhan kita mencintai kita dengan sempurna. Kita mungkin mengasihi orang karena kita lihat dia ini ada tinggal di mana. Mungkin dia suku sama dengan beta kok ya kan. Atau mungkin kita melihat orang tuh kita suka dari wah ini tipe-tipe beta nih ya kan. Chinese campuran Belanda contohnya ya kan. Atau mungkin alor sabu gitulah. Mungkin kita menyukai orang dari sudut pandang tertentu. Tapi Allah mengasihi kita karena kita ada di dalam Tuhan Yesus. Terlepas kita siapa, kita dari mana, dan bahkan kita bukan apa-apa di mata dunia, tapi di mata Allah kita begitu berharga. Saya coba bandingkan dengan ada satu lagu Kidung Jemaat, kalau saudara tahu itu Kidung Jemaat nomor 183, ada satu bait yang begitu luar biasa, itu bunyinya tuh seperti ini saudara. Menjulang nyata atas bukit kala. Di bait yang kedua tuh, dia sampaikan seperti ini. Di dalam Tuhan kami balik lahir. Insan bernoda kini berseri. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri. Saat kita balik di dalam Tuhan, kita insan bernoda, kini bisa tersenyum, bisa ketawa. Ya Allah, aku menyenangkanmu, praise the Lord. Karena saat event tadi, kita ada di dalam Tuhan. Amin saudara. Pada saat kita katakan kita merdeka dari perbudakan tadi. Dosa, belenggu, ikatan. Dan satu lagi saudara, kita tidak dibatasi atau diikat oleh satu yang namanya kemunafikan atau kepalsuan. Benar-benar merdeka. Saya ingat khotbah dari Bapak Gembala beberapa waktu lalu, kalau tidak salah hari Minggu atau hari Rabu. Tentang bagaimana orang-orang yang di luar Allah ini, mereka merasa hidupnya terancam. Ya kan? Mereka merasa ada yang mengejar, padahal tidak ada yang mengejar. Dosa membuat kita tertutup saudara. Dosa membuat kita tidak bisa berelasi. Dosa membuat kita hidup dengan kepalsuan. Makanya saudara yang diberkati kasih Tuhan mungkin bisa rasa. Kalau kita bikin salah, bikin dosa tuh, kita berelasi dengan orang tuh semakin tidak enak. Mungkin ada yang rasa ya. Bikin kesalahan, mungkin orang tidak tahu itu kesalahan. Tapi kejahatan dari hati kita itu akan membawa aura-aura kejahatan saudara. Dan hamba-hamba Tuhan yang benar pasti bisa rasa. Makanya jaga diri kita baik-baik, jaga hidup kita baik-baik. Tak salah viral langsung NTT update dan tidak akan pernah bisa dihapus. Mungkin hapus bayar 5 juta ya toh. Chat admin dulu, berapa kak? Ya seperti itu saudara ya. Jadi kita melihat di dalam Kristus. Saya mau tekankan bahwa kita harus tahu kita benar-benar merdeka. Amin. Kita benar-benar merdeka. Kita benar-benar diselamatkan. Sekali lagi bukan karena kita baik, bukan karena perbuatan kita, tapi karena Tuhan yang menolong kita. Dan saya percaya saat kemerdekaan itu hadir di tengah-tengah kita. Kemerdekaan itu diberikan kepada kita. Di saat itulah saudara, kita bisa menyampaikan kepada Allah Tritunggal, ya Bapa, aku mau senangkanmu, inilah hidupku, ku persembahkan kepadamu. Mungkin kita mengatakan ku persembahkan kepadamu, kita ini dari pedalaman Amnatun contohnya, ya kan? Siapa yang tahu kita? Tapi bagi Allah, siapapun kita, dari manapun asalmu, dan dimanapun tempat persembunyianmu, bagi Allah engkau benar-benar berharga, saudara yang diberkati dan kasih Tuhan. Ayat 9, apa dikatakan di sana? Dari Efesus pasal 2. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita kaitkan dengan tema, saudara, bahkan teks ini pun dari ayat 1 sampai 9 berbicara soal kemerdekaan saudara. Amin ya. Belum berbicara berkat. Nanti satu ayat pasal 10, ayat 10 tuh baru dia bilang kita ini buatan Allah dipersiapkan untuk pekerjaan baik. Penekanannya harus pada kita memahami kita siapa. Kita dimerdekakan dari apa? Kenapa kita merdeka? 1 sampai 9 tadi menjelaskan kepada kita.
kemerdekaan itu ketika saat Allah selamatkan kita oleh karena kasih karunia dan bukan karena pekerjaan kita. Sehingga pada saat kita sudah merdeka tuh, saat kita sudah bebas, kita tidak bisa jadi berkat kalau kita belum merdeka, saudara. Sekali lagi, itu hanya kepalsuan dan kemunafikan. Tapi kalau benar-benar merdeka, berkat itu sampai kepada siapapun. Dan ayat 10 tadi katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Berkat tadi karena Roh Kudus yang mampukan kita, saudara. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Saudara yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat keadaan kita sekali lagi, saudara. Harus benar-benar cinta Tuhan sungguh-sungguh. Bukan karena apa-apa, saudara. Tapi karena memang benar-benar kita yang tidak pantas, kita yang tidak layak. Karena terlebih dahulu Tuhan telah datang mencintai kita. Dan sebagai akhir dari firman Tuhan pada malam hari ini, saudara. Saya teringat waktu saya masih SMP, saudara. Atau mungkin SMA kelas 1. Itu sekitar tahun 2015. Itu di film TVRI, saudara ya. Itu di TVRI. Ada satu orang yang mau meninggal. Ada satu orang yang mau mati nih di rumah sakit nih. Ini betul-betul mau mati nih. Lalu minta tolong Pak Pendeta untuk doakan dia. Pak Pendeta tolong doakan. Ini bagaimana nih Pak Pendeta? Pak Pendeta mau doakan, mau sampaikan firman tidak bisa. Karena ini betul-betul orang posisinya sudah sekarat dan dia akan mati, saudara. Tapi pada saat dia mati, pendeta itu tidak berbicara banyak dan hanya menyampaikan satu pantun kepada dia. Dengar baik, kitab Efesus, kitab Imamat, hanya dengan Yesus kita selamat. Pantun yang begitu singkat disampaikan kepada dia. Event, saudara, yang kita butuhkan bukan terlalu banyak kata-kata motivasional, saudara. Amin ya? Bukan. Kita bisa bermotivasi, tapi kalau tidak ada Tuhan itu hambar, kosong. Tapi saat ada dalam Tuhan, biar masalah seperti apapun, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Event di mana Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Saya selesai. Firman Tuhan memberkati kita.